Nanda Puspitasari akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan pedoman sikap, tingkah laku, serta perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan di dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi ini sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru, melainkan sudah lama diusahakan dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan yang tertulis, kemudian diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok tersebut. Yang selanjutnya yaitu fungsi kode etik profesi. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Seperti contohnya ini adalah agen di perusahaan asuransi syariah. Dan yang terakhir yaitu mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sendiri ini sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Yang selanjutnya yaitu pengertian perusahaan asuransi syariah. Perusahaan asuransi adalah industri jasa yang sangat membutuhkan faktor kepercayaan. Keberadaannya tidak hanya sebagai bentuk dari sebuah industri bisnis semata, akan tetapi merupakan salah satu instrumen finansial kesejahteraan dan ketentraman, terutama bagi nasabahnya. Pada hakikatnya, perusahaan asuransi mempunyai tugas yang lebih berat dibandingkan dengan high involvement service lainnya, di mana keterlibatan emosional para nasabah bisa dikatakan paling tinggi saat menagih janji atau claim settlement. Sekecil apapun perbedaan dalam pelaksanaan pelayanan, bisa dipastikan dapat memicu ketidakpuasan nasabah. Yang selanjutnya yaitu prinsip perusahaan asuransi syariah. Prinsip dasar dalam perusahaan asuransi syariah yaitu yang pertama yaitu tauhid atau unity. Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasari pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum untuk mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua yaitu keadilan atau justice. Prinsip yang kedua dalam perusahaan asuransi syariah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah. Yang ketiga yaitu tolong-menolong atau ta'awun. Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong atau ta'awun antara anggota. Seseorang yang masuk organisasi asuransi sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian. Yang keempat yaitu kerjasama. Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari kholiknya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Prinsip yang kelima yaitu amanah. Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini, perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Prinsip yang keenam yaitu kerelaan atau al-ridho. Dalam prinsipnya, perusahaan asuransi dalam prinsip
Prinsip keenam yaitu kerelaan atau al-ridha. Dalam prinsip perusahaan asuransi syariah, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota atau nasabah asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk kerelaan sejumlah data atau premi yang disetorkan ke perusahaan asuransi syariah yang difungsikan sebagai dana sosial. Dan dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota atau nasabah asuransi yang lain jika mengalami bencana atau kerugian. Pembahasan yang terakhir yaitu kode etik profesi agen asuransi syariah. Terdapat 6 kode etik profesi agen asuransi syariah. Yang pertama yaitu bertanggung jawab. Seorang agen haruslah memiliki sifat yang bertanggung jawab dalam dirinya. Karena jika suatu saat terjadi sebuah masalah, maka dapat dipastikan bahwa agen tersebut bisa memecahkan masalah dan tidak lari dari masalah yang dihadapi tersebut. Yang kedua yaitu mandiri. Seorang agen haruslah memiliki sifat yang mandiri yang tumbuh dalam dirinya. Karena dalam menjalankan sebuah perusahaan asuransi dan menjadi agen tidak menutup kemungkinan bahwa harus bekerja secara individu dan mencari nasabah dan lain-lain. Maka sangat penting bagi agen untuk memiliki sifat mandiri. Yang ketiga yaitu kreatif. Seorang agen haruslah memiliki sifat yang kreatif, di mana jika menjadi seorang agen itu dituntut untuk memiliki pemikiran yang kreatif untuk mengembangkan bagaimana strategi pemasaran yang akan dilakukan ke depannya agar bisa menarik hati nasabah. Yang keempat yaitu optimis dan tidak mudah putus asa. Seorang agen haruslah memiliki sifat yang optimis, yaitu bahwa agen sebaiknya memiliki pemikiran yang positif mengenai usahanya dan yakin jika usaha yang telah dilakukan tersebut nantinya akan menghasilkan hal yang baik. Dan sebaliknya, seorang agen sebaiknya tidak memiliki sifat yang mudah putus asa, karena tentunya itu akan membahayakan karir dirinya sendiri sebagai seorang agen dalam perusahaan asuransi syariah. Yang kelima yaitu jujur dan dapat dipercaya. Seorang agen harus dan wajib memiliki sifat yang jujur, karena jika agen itu bersifat jujur dalam segala hal dan sebagai contohnya dalam hal perkataan atau penjelasannya yang dijelaskan kepada nasabah tersebut merupakan hal yang jujur, maka akan semakin banyak pula jumlah orang yang mempercayai agen tersebut dan akan semakin banyak juga yang memakai jasa yang terdapat pada perusahaan asuransi syariah tersebut. Yang keenam yaitu sabar. Seorang agen juga harus memiliki sifat yang sabar dalam menghadapi segala hal atau segala masalah yang terjadi, termasuk juga dalam menghadapi seorang nasabah. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.